Nah, yang unik ya, teman-teman pasti ngerasakan kalau ada orang yang melihat kita lama-lama dari jauh atau apapun itu kan kita pasti ngerasa. Waktu saya ngerjain sambil nunduk itu saya ngerasa ada yang lihat, karena ada yang aneh gitu, ada yang mengganggu. Kayak lihat, yang lihat. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Sekarang saya, kalau kemarin itu cerita yang serem-serem, saya mau cerita salah satu kejadian lucu ya, mengenai sosok yang ya saya sebut yang paling gampang dimengerti ya, sosok mirip kuntilanak. Ini kejadian lucu sebenarnya, tapi ya mungkin bagi orang ngalamin ya ini kejadian yang serem, tapi buat saya ini lucu sebenarnya. Seperti di cerita saya sebelumnya ya, di ruangan saya, di kantor saya yang gedung yang satunya itu kan ada sosok wanita ya, oriental. Dia biasa pakai baju congsam warna merah gitu kan. Ini termasuk makhluknya unik sih sebenarnya. Unik karena dia nggak pernah ganggu saya sama sekali. Kalau yang lain sih ada, sering lah beberapa. Bukan ganggu sih, cuman dia mau ngasih tahu sesuatu hal yang nggak bener lah. Karena dia nggak suka tempat itu kotor. Ini ada lagi satu kejadian lebih lucu. Suatu siang, saya baru di ruangan saya, ada suatu ruangan, ada meja besar di situ kan. Saya baru kerjain sesuatu di laptop. Saya kerjain sesuatu, kerjaan lah ya. Nah, yang unik ya, teman-teman pasti ngerasakan kalau ada orang yang melihat kita lama-lama dari jauh atau apapun itu kan kita pasti ngerasa. Waktu saya ngerjain sambil nunduk itu saya ngerasa ada yang lihat, karena ada yang aneh gitu, ada yang mengganggu, ada lihat, yang lihat. Tapi kan nggak mungkin karena saya sendirian di situ kan, saya cuek aja. Nah, saking makin lama makin nggak enak kan. Oh, ada yang liatin tapi saya nggak pernah. Pas itu kan saya kerja laptop begini, saya ngangkat kepala gini, ada sosok di sudut ruangan, pas di sudut itu. Dia itu berdiri, rambutnya panjang, dia pakai kostumnya itu rok panjang warna putih sih, aslinya putih ya, cuman itu udah agak ya mungkin kotor apa warna putih jadi krem. Rambut acak-acakan, mukanya ya bisa dibilang pucat ya, pucat sih ngelihat gitu, tapi pandangannya nggak tajam. Melihat saya itu nggak tajam, cuma ngelihat gini aja. Saya kaget, dalam hati saya bilang anjir nih mah, bikin kaget. Oke, dia ngelihat ya udah saya terusin, saya nggak peduli kan, saya terusin kerjain di laptop, saya kerjain. Cuman dalam hati saya bilang gini, Mbak, kalau nongol
pakai pakaian yang rapi, rambut disisir, mukanya di make up. Saya bilang gitu. Kalau nggak ada, pinjem sisir sama mbak yang udah ada di sini, pinjem sisirnya, ganti bajunya, pakaiannya nggak dicuci, rambutnya nggak disisir, tiba-tiba udah nongol. Saya bilang, emang kamu nggak malu wujud kamu kayak gitu memperlihatkan diri ke manusia? Saya bilang gitu. Ini tuh saking gondoknya saya, tapi ya itu ya pengalaman. Setelah sekian detik itu tiba-tiba dia menghilang. Setelah saya dalam hati bilang gitu ya, saya suruh dia dandan, saya suruh dia sisir pakaiannya, ganti yang putih bersih lah ya. Malu mungkin ya, dia mungkin malu. Saya baru kali ini sih menemui sosok, sebut saja sosok kuntilanak itu malu, tensin kali ya, tensin udah nongol, susah-susah nongol, ini cuman diejek kayak gitu. Udah capek-capek dia nongol di depan saya. Karena gini prinsipnya, saya tidak pernah mau, kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau mendetek, oh ini maknya ini, saya harus mengeluarkan energi untuk melihat mereka. Saya nggak mau, karena dari dulu saya selalu kalau ada di suatu tempat yang angker ya, saya selalu bilang saya nggak mau melihat, saya nggak mau mendetek kalian di mana, apa wujud kalian, saya nggak mau. Kalau kalian mau nongol tapi dengan penampilan yang baik gitu. Saya nggak mau kalian nongol dengan penampilan yang wajahnya berdarah-darah, yang serem atau segala apapun itu wujud yang menyeramkan. Saya nggak mau. Kalau kalian mau nongol pakai the best penampilan dia lah, the best performance lah ya, bahasanya gitu simpelnya. Ini nongol udah acak-acakan, rambutnya, bajunya kumel kayak gitu, ya udah saya iniin sekalian kan, saya ejek sekalian. Dan dia mungkin malu ya. Satu, pertama dia malu, bukannya saya takut tapi malah ngejek. Yang kedua, dia udah capek, karena kalau dia memperlihatkan diri sampai saya bisa melihat, dia membutuhkan energi yang besar untuk menyamakan frekuensi dengan saya. Saya punya prinsip, saya nggak mau menyamakan frekuensi mereka agar saya bisa melihat. Kalau mau mereka menyamakan frekuensi dengan saya, biar saya bisa melihat mereka, gitu kan. Saya udah nggak mikir waktu itu. Ya setelah itu banyaklah beberapa hal kejadian yang biasa menurut saya sih ya. Satu hari saya baru kerja itu, tiba-tiba saya ngerasa lagi ada yang tidak enak, seperti saya itu ada yang melihat, dan posisinya sama teman. Tiba-tiba saya seperti diarahkan menengok ke sudut yang sama. Nah, pada saat saya menengok di sudut yang sama itu, di sudut yang pernah kuntilanak itu nongol, di sudut yang sama itu, waktu itu saya melihat sosok kuntilanak itu sudah berubah. Perubahannya seperti ini, rambut dia sudah disisir rapi, wajah dia kelihatan cantiknya akhirnya. Karena saya nggak tahu ya, mungkin tekniknya apalah, pokoknya wajahnya udah cerah, rapi gitu kan. Pakaiannya, kostumnya ini udah bersih, udah kinclong lah ya, udah kinclong. Dan lucunya itu, waktu saya ngeliat, saya bilang, nah gini kan enak dilihat, saya bilang gitu kan, enak dilihat, rambut rapi, muka bersih, baju
bajunya juga bersih. Kalau nongol kayak gini kan enak melihatnya. Dan respon dia sih ya bisa bilang lucu sih ya menurut saya ya. Dia senyum. Ya mungkin kalau orang yang nggak terbiasa ngelihat ya, senyumannya dia itu menakutkan gitu. Tapi dia senyum. Setelah sekian detik senyum itu, dia menghilang. Dia cuma mau kasih lihat sebenarnya. Ini loh, sudah ada perubahan. Dari dia itu udah berubah, jadi udah lebih cantik, lebih bersih segala macam. Dia juga nggak tahu maksud dia apa. Cuman waktu dia bilang, saya cuma pesen kalau mau di sini aja, kalau di sini jangan aneh-aneh lah, dia bilang gitu. Karena di sini semua orang kerja, jangan diganggu. Karena kalau kalian mengganggu orang-orang di sini kasihan, mereka nggak tenang kerjanya. Itu teman, salah satu pengalaman lucu mengenai kuntilanak ya. Saya bilang ini hantu lucu kuntilanak. Udah lucu, pemalu, dia bilang hantu pemalu lah ya, pemalu. Itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton cerita hantu yang gak serem dari Jiwa Tua 2. Terima kasih dan salam.